kepada orang lain, maka dia mendengar hal-hal yang positif pun selalu negatif. Semuanya jadi salah. Pernah ngalamin nggak? Atau ketemu dengan orang yang kita sudah berbuat benar, salah lagi. Enggak, senyum saja salah lagi. Salaman, pas salaman misalkan pas nggak ngeliat lagi ngeliat yang lain, protes lagi, marah, ngamuk dan berbagai macam. Kenapa? Karena faktor dalamnya yang perlu dibenahi. Ya. Mungkin di luar sana ada orang yang berusaha ingin menjadi baik dan melakukan segala sesuatu, berbuat baik untuk menjadi baik, namun tidak bisa berubah menjadi baik. Nah, bagaimana menurut Bapak atau Ibu itu? Silakan, Bu. Ya, jadi itu balik lagi karena faktor dalamnya ini yang belum kuat gitu ya. Kalau kita faktor dalamnya belum kuat, kita akan bagaimana mungkin kita bisa sampai keluar gitu. Tetapi kita akan terus-menerus berusaha, terus-menerus berjuang, kayak contohnya tadi yang narkoba tadi, kita berusaha untuk berbuat baik, tetapi faktor dalamnya sendiri tidak dibereskan, akar permasalahannya sendiri tidak dibereskan, pada akhirnya kemanapun akan mencari lagi, karena apa? Ada kekosongan di dalam hatinya. Nah, kekosongan di dalam hatinya itulah yang harus kita carikan dulu jawabannya. Betul. Terus bagaimana nih terus caranya menemukan biang kerok masalahnya ini? Begini, untuk kita menemukan biang kerok masalah, pertama kita harus introspeksi ke dalam diri kita dulu, telusuri dulu masa lalu. Kalau bingung mungkin bisa bantuan lewat konselor. Telusuri masa lalu, ada nggak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hati kita yang belum selesai. Contohnya, saya dulu pernah misalkan dipukulin papa saya pakai rotan, menangis dan mungkin bagi saya sudah lewat gitu kan. Tapi tanpa saya sadar itu memicu saya untuk menjadi pemberontak sebenarnya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita minta ampun sama Tuhan, mengampuni. Jadi temukan peristiwa-peristiwa akar permasalahan di masa lalu. Yang kedua, tanamkan nilai-nilai kebenaran dalam diri kita. Kalau kita nggak memiliki nilai-nilai yang benar, ya kita akan mengalami kekacauan. Bandingkan pola pikir kita dengan nilai-nilai yang benar. Contohnya, sebagian orang berkata selingkuh itu normal. Selingkuh itu indah, bahkan ada yang bilang begitu. Selingan indah keluarga utuh katanya. Padahal menurut saya selingan indah keluarga runtuh, kan gitu ya. Nah, selingkuh itu normal. Itu sebenarnya nggak normal, gitu loh. Nilai-nilai kebenarannya nggak normal. Contohnya, ambil contoh lain. Wanita mudah jatuh cinta dan mudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Karena dia butuh kasih sayang, kekurangan kasih sayang mungkin. Benar. Itu bisa memicu dia, mengakibatkan dia mudah jatuh cinta. Makanya begitu ada cowok yang perhatiin dia, cuma nanya, sudah makan sayang? Wah, itu berbunga-bunga luar biasa. Kenapa? Dari kasih sayang dari keluarganya mungkin dia nggak nemukan, dari orang-orang sekitarnya dia nggak temukan. Akhirnya begitu ada yang memperhatikan sedikit, ya. Jadi kerapuhan di dalam ini bisa mengakibatkan berbagai macam peristiwa yang menyakitkan dalam diri kita. Ya. Seperti misalnya karyawan di tempat kerja, rasanya susah sekali untuk tunduk sama atasan. Itu kenapa sih? Dia mungkin bertanya-tanya, kok rasanya setiap kali ada atasan tuh pengennya bangkang terus, pengennya berontak terus. Atau istri misalnya yang di rumah sulit sekali tunduk sama suami, mungkin sampai suaminya kewalahan gitu ya, suaminya sampai kebingungan. Kenapa Gak bisa nunduk, bisanya cuma nanduk. Kenapa sih kok istri saya nih kok ini sekali gitu ya, maksudnya dominan sekali. Itu ternyata kalau dirunut dari latar belakangnya, mungkin karena orang tuanya otoriter terhadap dia dulunya. Orang tuanya bersikap kasar sehingga mengakibatkan sang anak tumbuh besar menjadi anak yang berontak karena di dalamnya ini berontak begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya akar-akar permasalahan dan setiap orang itu akar permasalahannya bisa berbeda-beda. Dan reaksi terhadap masalah itu juga bisa berbeda-beda. Tergantung dari berat atau tidaknya tekanan yang dialami sepanjang kehidupannya begitu. Cuma sebenarnya yang mau kita sampaikan juga di sini, jangan sampai ini kan kalau kita bicara soal akar permasalahan kan balik lagi ke pola asuh ya, pola didikan orang tua, bagaimana cara orang tua membesarkan kita itu kemudian mempengaruhi apa yang nilai-nilai apa yang kita anut, nilai-nilai apa yang kita anggap benar, sehingga itu mempengaruhi reaksi kita dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam mengambil keputusan. Nah, cuma jangan sampai begini, kita menjadi ada satu alasan begitu ya untuk pembenaran bahwa
oh kalau gitu wajarlah saya bersikap seperti ini, wajarlah saya berontak karena dulu saya dididik secara keras sama orang tua saya. Saya broken home, wajar dong saya jadi preman. Benar. Nah, jangan sampai ada pembenaran-pembenaran seperti itu. Jadi tujuan dari acara ini sebenarnya kita mau membantu pemirsa untuk mencarikan akar dari permasalahan yang sesungguhnya. Betul sekali. Tetapi ketika akar permasalahan itu sudah didapatkan, nah kita carikan juga jalan keluarnya, begitu. Ya. Jadi kalau boleh tahu nih, bagaimana sih cara penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang baik itu? Iya. Ya. Kan, Bu. Jalan keluarnya yang paling pertama tentu harus sadar dulu dong ya, harus sadar dulu bahwa ada sesuatu nih dalam diri saya yang harus dibenahi. Adanya kesadaran dan adanya kemauan untuk berubah. Itu merendahkan tentu hati, merendahkan hati untuk mau mengalami sebuah pemulihan. Kalau kita mulai ada pertanyaan gitu ya di dalam diri kita, kenapa sih ya kok hidupku rasanya begini-begini terus? Masalah demi masalah kayaknya bertubi-tubi datang terus ke aku. Kok kayaknya nggak ada selesai-selesainya sih gitu. Selama ini kita mungkin udah berusaha mencari si kambing hitam gitu ya. Kita berusaha, oh ini gara-gara mamaku sih dulu nggak sekolahin aku. Jangan sampai kambing bandot Kak. Udah tua. Mungkin nyalahin orang tua. Kenapa sih orang tuaku tidak menyekolahkan aku sampai tinggi misalnya sehingga karirku seperti gini? Atau menyalahkan keadaan. Karena aku sih dulunya tinggal di kampung, di desa, jadi aku nggak bergaul. Atau mungkin menyalahkan pasangan karena pasanganku tidak menyediakan minuman untuk aku pada hari ini sehingga aku akhirnya jadi emosi, jadi marah, aku jadi pukul pasanganku. Mungkin kita sudah lelah ya mencari kambing hitam dan ternyata masalah demi masalah tidak juga kunjung selesai gitu ya. Nah, ayo kita mau ajak, kita sama-sama yuk merendahkan diri, kita introspeksi diri, kita menyadari dulu deh. Ini sepertinya ada yang salah dengan diri saya. Jadi berhentilah untuk mencari faktor-faktor yang dari luar, tapi cobalah melihat di dalam, yuk ada apa sih sebenarnya dengan saya gitu. Nah, cobalah mulai seperti yang Pak Susilo tadi sampaikan juga, melihat gitu ya, melihat ke belakang. Ada nggak sih trauma-trauma masa lalu yang mungkin begitu menyakitkan hati kita, sehingga membuat kita sulit untuk menjalani hidup ini. Betul. Nah, tips selanjutnya silahkan. Kesadaran merupakan kunci paling utama yang syarat utama yang harus dimiliki untuk seorang mengalami perubahan. Itu yang saya ingin tekankan dulu, karena kalau kita nggak menyadari kita nggak akan pernah berubah. Yang kedua adalah kita harus memiliki cinta dari Tuhan dalam hati kita. Kenapa? Kalau saya terluka hati saya di masa lalu kan nggak bisa ngulangin. Satu hal yang harus kita sadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan ingin kita menjadi orang yang baik dan Tuhan ingin kita menjadi orang yang berubah. Tanpa cinta dari Tuhan, kita nggak akan bisa berubah. Yang bisa mengisi kekosongan hati kita baik di masa lalu maupun sekarang adalah Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana untuk kita mengalami perubahan, mengalami pemulihan adalah dengan cara mengampuni dan menerima masa lalu kita. Termasuk mengampuni diri kita sendiri. Kenapa? Karena seringkali orang nggak bisa mengampuni dirinya karena dia banyak melakukan kesalahan. Kenapa dia melakukan banyak kesalahan? Karena dipicu dari faktor dalam yang dia nggak sadarin. Selingkuh, menyesal, tapi faktor dalamnya belum selesai. Kenapa? Karena mungkin dia dulu ngelihat orang tuanya selingkuh, dia benci sekali. Akhirnya tanpa dia sadarin, dia terdorong untuk melakukan perselingkuhan juga tanpa dia sadarin. Nah, dia sendiri sebetulnya tidak menginginkan tidak hal menginginkan. itu. Makanya seperti yang saya katakan, pernah ada seorang bapak, dia itu mukul istrinya terus padahal dia seorang yang tokoh yang cukup terkenal. Kemudian apa yang terjadi waktu disampaikan sesi ini, waktu disadarkan dan dia menyadari bahwa oh ternyata ada peristiwa masa lalu. Ternyata yang memicu dia, salah satu pemicu dia adalah karena dia waktu kecil sering melihat papanya mukulin mamanya. Tanpa disadari itu masuk alam memori bawah sadarnya. Kalau dia marah, dia melakukan sama seperti yang papanya lakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengisi diri dengan nilai-nilai yang benar. Sadar saja nggak cukup, kita harus mengisi diri dengan nilai-nilai yang benar. Yang salah harus mulai diluruskan pelan-pelan. Kalau
istilah sononya brand mapping kalau untuk anak-anak. Tapi ini enggak, ini ditata kembali dengan nilai-nilai benar. Nah, bagaimana kita menata diri dan nilai-nilai yang benar? Pergaulan sangat menentukan. Itulah pentingnya komunitas. Pentingnya Kita komunitas. Kita harus bergaul di dalam lingkungan yang positif. Betul. Yang sama-sama bertujuan untuk menjadi lebih baik lagi. Saya Menjadi waktu bergaul dengan rekan-rekan di New Life, saya banyak menemukan nilai-nilai hidup yang sesungguhnya. Saya belajar dari Budita, dari rekan-rekan yang ada di New Life, nilai-nilai hidup yang realitanya dan di sana, wow, ternyata ini begitu luar biasanya. Kenapa? Karena lingkungan yang positif. Tapi kalau lingkungannya nggak positif, hancur kita. Ya. Jadi Lingkungan saling. positif merubah menjadi lebih baik ya. Bukan merubah, Contohnya, hanya memicu. oh Mico, Yang paling penting adalah kesadaran Faktor di dalamnya dalam, itu. faktor dalamnya dia sadar, dia mau mendekat pada Tuhan, mengampuni dan menerima masa lalu. Lingkungan membantu. Dia hanya memicu kita untuk menjadi lebih baik atau tidak. Tapi sekalipun kita berada di lingkungan baik, kalau faktor dalamnya nggak beres, ya dia jadi biang kerok di mana saja. Biang lagi ya. kambuh lagi, kambuh. Semuanya tergantung keputusan kita. Ya. Saya mau berubah nggak? Saya mau berjuang nggak untuk sebuah perubahan? Saya benar-benar mau berubah nggak memperoleh hidup yang baru? Waktu kita mau berjuang, mau berubah, itu modal awal. Jadi kesadaran dan keputusan Ya, betul. Iya. yang dari dalam. Ini sudah ada SMS yang masuk dari 550. Selamat malam Pak, saya tampan bila saya mau berhenti dari narkoba, gimana caranya ya Pak ya? Siapa namanya? Tampan. Tapan. Tapan. Iya. Oke, buat Tapan begini. Jika Anda ingin berhenti narkoba, kalau faktor luarnya saya selalu berkata hentikan dulu pergaulan. Kemudian yang kedua, ya jangan berhenti narkoba itu berarti berhenti menerima, berhenti membeli, berhenti memakai. 3 ini dulu yang harus. Saya tahu mungkin Anda sudah ketagihan narkoba dan itu mungkin sudah cukup berat gitu ya. Mungkin ya. Waktu Anda ketagihan narkoba, ada dorongan-dorongan di dalam hati Anda. Coba, memang dari faktor medis ada membantu dengan direhabilitasi. Itu membantu dorongan biologisnya. Tetapi yang paling penting yang perlu Anda lakukan adalah Anda menyadari itu salah, Anda membuat keputusan yang tepat, miliki teman-teman yang bisa menerima Anda apa adanya. Menerima masa lalu Anda. Oh, kamu mantan pemakai narkoba, yuk kita tetap berteman, yang penting kamu sungguh-sungguh mau waktu sakau